pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan pandangan dari Puskapol UI terkait dengan proses seleksi penyelenggara pemilu periode 2017-2022. Oke, yang pertama perlu kami sampaikan kembali, kami ulang-ulang bahwa kami menyampaikan bahwa pemilu terselenggaranya pemilu yang berintegritas menjadi sebuah prasyarat untuk adanya demokrasi gitu. Jadi kami menyampaikan bahwa demokrasi akan cacat jika tidak adanya pemilu yang berintegritas. Artinya bukan hanya terselenggaranya pemilu saja, tapi juga membutuhkan pemilu yang berintegritas untuk sebagai syarat adanya demokrasi. Lalu untuk mendorong pemilu yang berintegritas tersebut juga perlu akan erat kaitannya dengan bagaimana kita menciptakan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang ideal. Itu menjadi syarat juga untuk bagaimana pemilu itu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kenapa kami sampaikan bahwa peran penyelenggara sangat krusial karena mereka lah yang akan bertanggung jawab untuk mengelola proses pemilu secara keseluruhan itu. Oleh karena itu, untuk mencapai pemilu yang berintegritas, kita juga membutuhkan adanya penyelenggara pemilu yang memiliki integritas yang tinggi, memahami dan menghormati hak-hak sipil dan hak politik warga negara. Sebaliknya, jika kita memiliki penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas, yang tidak menghormati hak politik dan hak warga negara, itu akan menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Lalu untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang berkualitas, yang berintegritas, kita juga perlu tim seleksi yang berkualitas pula untuk menyeleksi penyelenggara tersebut gitu. Kita merujuk pada satu hal yang ingin kami soroti adalah terkait keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu. Kita lihat datanya dari penyelenggara 2017 hingga 2022, periode 2017-2022, baik dari Bawaslu ataupun KPU, dari tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, belum ada sampai sekarang yang memenuhi keterwakilan 30% penyelenggara pemilu dari perempuan. Kita bisa lihat di KPU RI, dari 7 orang penyelenggara, hanya 1 orang perempuan diantaranya, artinya itu hanya sekitar 14%, baik itu di Bawaslu RI juga hanya 1 di antara 5 orang, itu hanya mencapai 20%, dan juga di KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota tidak melewati 20% keterwakilan perempuan. Dan di beberapa daerah juga tidak ada keterwakilan perempuan di penyelenggaranya. Hal itu sangat miris bahwa kita melihat bahwa keterwakilan perempuan adalah satu hal yang sangat penting dalam demokrasi, karena tidak ada demokrasi tanpa keterwakilan perempuan, karena keterwakilan jenis kelamin adalah satu hal yang paling mendasar dari representasi politik. Bagaimana kita akan menghadirkan kebijakan yang sensitif gender, ramah gender, jika tanpa kehadiran perempuan dalam politik gitu. Kita juga mengetahui bahwa ada prinsip kesetaraan rakyat dalam demokrasi, dan kesetaraan gender adalah satu aspek yang paling penting di demokrasi. Maka kita dapat mengatakan bahwa demokrasi akan pincang tanpa adanya representasi perempuan dalam politik. Nah, sementara kalau kita lihat data bagaimana idealnya, di Amar Undang-Undang Pasal 10 Ayat 7 Undang-Undang 7 2017 disampaikan bahwa komposisi anggota KPU, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, dan Bawaslu juga memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Artinya apa? Itu hanyalah jumlah minimal yang harus dipenuhi, bukan pemenuhan kewajiban maksimal 30%. Artinya apa? Sangat-sangat boleh, sangat-sangat dimungkinkan apabila keterwakilan perempuan melebihi 30%, dan akan menyalahi aturan ketika di bawah 30%. Kita harus memahami hal itu. Lalu di komposisi KPU RI, jika ada 7 orang anggota KPU RI, maka minimal keterwakilan perempuan adalah 3 orang. Kenapa? Karena 30% dari 7 orang ada 2,1. Jika kita jika hanya 2 orang di antara penyelenggara pemilu, itu belum mencapai 30%. Makanya kalau 3 orang itu adalah hal minimal yang baru sedikit di atas 30%. Begitupun di Bawaslu RI. Kita perlu 2 orang di antara 5 orang. 2 orang perempuan di antara 5 orang penyelenggara pemilu. Jika hanya 1, itu hanya mencapai 20%, belum mencapai 30%. Lagi-lagi itu hanyalah batas yang paling sedikit. Artinya
sangat boleh melebihi dari 30%. Akan menyalahi ketika di bawah 30% gitu. Itu yang perlu kita pahami. Lalu kita juga melihat data pendaftar penyelenggara pemilu dari periode sebelumnya di KPU dan Bawaslu 2012-2017 dan KPU 2017-2022, kita melihat adanya tren peningkatan jumlah pendaftar. Namun hal ini akan sia-sia jika tim seleksi tidak memperhatikan tidak sensitif gender dalam proses seleksinya. Akan sangat sia-sia ketika perempuan banyak mendaftar, tapi dalam prosesnya tidak diperhatikan bagaimana proses seleksi yang ramah gender terhadap perempuan. Lalu apa yang harus kita perhatikan? Pertama, yang paling penting pertama adalah keterwakilan perempuan di Timsel itu sendiri. Di pasal 22 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 disampaikan bahwa Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Dan yang kedua, kita harus mendorong bahwa tim seleksi harus punya paradigma atau perspektif keberpihakan pada keadilan gender dalam setiap proses seleksinya. Prinsip afirmatif, prinsip inklusivitas harus dipahami oleh tim seleksi. Dalam setiap tahapan seleksi, tim harus memiliki kepekaan terhadap persoalan gender dan mengusahakan keterwakilan perempuan minimal 30%. Lalu Timsel harus memastikan proses seleksi tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, asal daerah, etnis, agama, dan lain sebagainya. Artinya perihal aksesibilitas, inklusivitas dalam proses seleksi harus ditekankan oleh Timsel. Jangan sampai hanya sekedar netral gender, tapi juga harus sensitif gender. Timsel juga harus memiliki kode etik internal di antara anggotanya untuk mencegah salah satu anggotanya itu memiliki kecurangan ataupun melakukan pelanggaran dalam proses seleksinya. Lalu apa yang perlu kita perhatikan dalam setiap proses seleksi? Pertama, yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kita harus mendorong Timsel yang sensitif gender, tidak hanya netral gender adalah pertama dalam rancangan jadwal dan waktu kegiatan perlu diperhatikan harus jelas. Mengapa? Karena banyak hambatan yang dialami oleh perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki dalam proses seleksi. Seperti jadwal, bagaimana jadwal yang waktu yang menyita, waktu yang tentatif, yang tidak jelas, itu akan lebih merugikan perempuan daripada laki-laki. Laki-laki dalam hal ini lebih fleksibel untuk mengikuti jadwal gitu. Artinya kita harus melihat ini salah satu contoh bagaimana Timsel harus peka, harus sensitif terhadap hal ini, merancang jadwal dan waktu yang jelas agar tidak merugikan dalam hal ini perempuan yang akan lebih dirugikan kalau waktu yang tidak jelas dan tidak rapi. Lalu dalam tes kesehatan, Timsel harus memfasilitasi adanya, contohnya, memfasilitasi adanya dokter dan nakes perempuan karena akan dicek secara keseluruhan perempuan peserta atau pendaftar di KPU dan Bawaslu. Artinya ini harus diperhatikan oleh Timsel bahwa tidak hal-hal sensitif itu juga harus diperhatikan gitu. Lalu apakah perempuan hamil itu dianggap tidak sehat atau tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penyelenggara? Itu harus diperhatikan juga. Jangan-jangan ada sebuah stigma bahwa prasangka bahwa perempuan yang hamil tidak sehat, perempuan yang hamil tidak bisa menjadi penyelenggara gitu. Dalam tes wawancara juga jangan sampai ada pertanyaan seperti apakah ketika perempuan yang diwawancara dipertanyakan seperti apakah sudah izin suami seperti itu, padahal walaupun katanya izin suami untuk mendapatkan lebih akan mengganggu kegiatan di rumah tangga, justru harus dipertanyakan juga pada laki-laki apakah sudah mendapatkan izin istrinya seperti itu. Jadi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang bias gender yang hanya menyudutkan perempuan seperti itu. Dan banyak tantangan lainnya harus dipahami oleh Timsel. Banyak kendala-kendala, banyak tantangan yang dihadapi perempuan baik secara sosial maupun budaya yang Timsel perlu hati-hati, perlu tidak bias gender dalam melakukan wawancara, menyusun jadwal, dan perlu sensitif terhadap persoalan gender tersebut gitu. Pun dalam sosialisasi juga jangan sampai hanya netral gender untuk menyampaikan pada kelompok-kelompok yang secara umum yang mungkin didominasi oleh laki-laki. Timsel juga perlu sosialisasi secara khusus terhadap kelompok-kelompok perempuan, terhadap ormas perempuan yang berpotensi anggotanya menjadi penyelenggara pemilu. Baik. Lalu terakhir, Timsel diharapkan menghadirkan calon komisioner KPU dan Bawaslu yang representatif secara jenis kelamin,
artinya tidak membiarkan adanya ketimpangan representasi perempuan. Dengan dimulai dari tingkat nasional, harapannya tadi yang saya sampaikan datanya sampai di daerah pun masih ada yang tidak memiliki keterwakilan perempuan. Harapannya dengan dimulai dari seksi yang bagus di tingkat nasional akan turun ke bawah, akan terselesaikan masalah ketimpangan ini sampai ke tingkat lokal seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.